Bab 053, Wanita yang Sebenarnya. Jam berapa sekarang? Tanya Bahasa melihat ke arah jam di atas meja. Dia agak kaget karena waktu menunjukkan pukul 6 sore. Bangun. Lelaki itu membangunkan wanita yang masih terbaring di atas tempat tidur. Aneh, kita harus pulang. Bahasa berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Annelies membuka mata. Dia duduk di atas tempat tidur sambil menutup tubuhnya yang tanpa sehelai pakaian pun. Padahal aku nyalain alarm, loh. Annelies mengambil ponsel. Sudah banyak panggilan masuk. Kebanyakan dari guru Bianca. Gimana ini? Aku belum jemput Bianca. Annelies menyusul Bahasa ke kamar mandi. Keduanya seolah sudah tak heran dengan kebersamaan mereka yang jauh dari batasan yang ada. Bahkan rasa takut ketahuan, sudah hilang. Lusa aku akan ke luar negeri. Kamu susul aku. Kita ketemu di sana, pinta Bahasa yang tengah membasuh tubuh di bawah guyuran shower. Sedang Annelies masih mencuci muka di depan wastafel. Hasa, mendingan kita kurangi pertemuan kita. Takutnya ada yang mulai curiga. Apalagi kamu bilang Barata mulai bersikap aneh. Dia itu bodoh. Pasti gak akan kepikiran sampai sana. Pernah kamu dengar dia dapat nilai besar hasil usaha sendiri? Sekolah aja enggak. Bahasa masih menilai remeh adik ketiganya. Kamu ngomong gitu juga sebelum Baginda mergokin kita selingkuh. Sekarang cepetan cabut sebelum ada yang meriksa alasan gugatan cerai Baginda ke aku. Annelies masuk ke dalam ruang shower. Bahasa meraih tubuh wanita itu dan mencium mesranya. Lepas. Gak bisa kita pulang besok pagi aja. Kamu titip Bianca lagi sama pengasuhnya. Kamu gila apa? Anak itu mulai kritis. Lagian dia anak kamu sendiri. Masa kamu tega tinggalin dia di rumah? Annelies sedikit mendorong tubuh Bahasa. Kayaknya kita harus lebih cepat lagi lakukan rencana. Aku udah gak tahan sama nenek-nenek berisik itu. Bahasa keluar dari ruangan shower. Dia meraih handuk dan mengeringkan tubuh. Kamu yang milih nikah sama dia dulu. Annelies mengikuti. Dikenakan kimono untuk menutupi tubuh. Kalau bukan karena butuh juga gak mau. Wanita itu membosankan. Bahkan dia gak ada rasanya di ranjang. Annelies tertawa. Dia cuman pintar bicara. Selebihnya otak dia kosong. Tapi, kita gak bisa biarin dia lepas gitu aja. Ingat, sahamnya masih meratu di perusahaan. Selesai berpakaian, keduanya secara giliran keluar dari kamar itu. Annelies sudah selesai berdandan dengan lengkap, dia pesan taksi online untuk menjemput dari hotel tempat dia dan mantan kakak iparnya itu melakukan pertemuan gelap. Tiba di sekolah Bianca, Annelies kaget melihat gedung sekolah sudah gelap. Wanita itu menghampiri satpam. Pak, ada anak yang belum dijemput dan dititip di sini, gak? Soalnya saya telepon gurunya gak ada yang angkat. Semua anak sudah dijemput, Nyonya. Mungkin lebih baik telepon anggota keluarga lain, saran satpam. Annelies mengusap kening. Rasanya seperti abis dikejar anjing. Dibuka tas dan diambil ponsel dari sana. Annelies mencoba mengecek kembali chat yang masuk, tak ada. Dia semakin khawatir. Apa sama Barata? Ya. Biasanya aku minta dia jemput. Mungkin gurunya hubungin dia, batin Annelies. Dia coba hubungi Barata saat itu juga. Lagi-lagi teleponnya tak diangkat. Setelah 3 kali mencoba, akhirnya Annelies dengar suara Barata di ujung sana. Barat, Bianca sama kamu gak? Iya, gurunya telpon aku jam 5 tadi. Sekalian aku pulang aku jemput dia. Lagian kamu kemana? Kenapa gak angkat telepon guru Bianca? Tegur Barata. Annelies menggigit bibir. Aku lagi ada urusan di luar, Barat. Ketemu klien biasa. Kebetulan dia mau nawarin event di mana kita bisa promo, jelas Annelies. Emang itu bagian kamu? Bukannya itu dihandle sama corporate planning? Annelies semakin panik. Dia tak menyangka Barata tahu hal itu. Soalnya aku kenal sama orangnya. Jadi tadi Pak Wisnu sekalian ikut sama aku. Aku ke rumah kamu sekarang buat bawa Bianca, ya. Annelies tak punya pilihan, dia harus mengakhiri pembicaraan ini agar Barata tidak semakin curiga. Annelies meminta sopir pribadi datang menjemput Bianca ke rumah Barata. Sementara dirinya memilih menghindar dengan langsung pulang ke rumah. Tangan wanita itu memegang tas dengan erat.
Sampai sini semua yang jadi tujuan sudah hampir masuk dalam genggaman. Tinggal selangkah lagi. Tiba di rumah, Annelies kaget karena pelayan menyebutkan kalau Sasha datang ke rumah. Tentu Annelies seperti terkena sambaran petir kedua kali. Selama hubungannya dan bahasa belum resmi, dia akan terus dikejar ketakutan. "Ngapain dia ke sini?" tanya Annelies pada pelayannya. "Nyonya Sasha bilang ingin minta temani belanja. Beliau pikir Nyonya sudah tiba di rumah dan sedang tidur. Soalnya Nyonya gak angkat telepon," ungkap pelayan. Annelies tersenyum licik. Syukur cuman hal sepele. Penyihir itu memang gak tahu diri. Mungkin dia yang kerjanya cuman rebahan, batin Annelies lalu naik ke lantai atas. Di rumah, Barata berkali-kali mendengkus setelah melihat sopir Annelies berdiri di teras. "Memang dia kemana lagi?" tegur Barata. "Nyonya bilang takut kemalaman jemput," jawab sopir. "Ini udah jam 8. Takut kemalaman, udah gelap gini." Barata rasanya kesal. Sejak dijemput, Bianca terus merengek ingin bertemu dengan ibunya. Bilang sama dia, kerja boleh, jangan sampai bikin anak hilang kasih sayang. Bianca udah gak ada ayah. Masa harus kehilangan ibu juga? "Maaf, Tuan Barata. Saya tidak berani." Barata menepuk keningnya. "Ya udah, bawa pulang Bianca. Dia belum mandi, tapi udah makan." Sopir Bianca pamitan membawa anak itu pergi. Barata gelengkan kepala. Pria itu lekas kembali masuk dan berjalan ke ruang nonton. "Gimana? Nyonya Annelies bilang apa?" tanya Yami penasaran. "Bukan Annelies, tapi sopirnya." Barata terlihat kesal. "Ya Allah, mungkin dia capek, Mas. Kerja dari pagi sampai malam gini. Bahkan sampai lupa jemput anak. Pikiran dia pasti lagi kacau," komentar Yami. Tak tahu kenapa Barata tak bisa berpikir begitu. Ini terlalu di luar nalar. "Aku pikir Annelies wanita yang sempurna dulu. Mungkin aku terlalu buta dan baru disadarin sekarang. Orang bisa berubah dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Gak mudah menerima kenyataan suami yang dia cintai malah mencintai wanita lain." "Kamu gimana?" Barata membalikan pernyataan itu pada Yami. "Maksud kamu? Kamu tahu aku pernah punya rasa sama Annelies, kan? Perasaan kamu gimana?" Tangan Yami mengusap lutut. "Aku sama Nyonya Annelies beda. Bahkan keyakinan kami pun beda. Kalau aku bisa ikhlas, beliau mungkin lain, Mas." Barata setuju dengan ucapan Yami. "Kalau sebagai manusia biasa gimana? Apa kamu akan berubah sampai bikin anak kamu sendiri jadi korban?" Yami dengan jelas menggeleng. Seorang wanita pasti akan memilih anak. Kalau di luar sana ada yang sampai membuang bahkan menyakiti anaknya, mereka bukan wanita, tegas Yami. 054, karena sombong. Akhirnya bisa healing juga. Menghirup oksigen di antara pepohonan merupakan hal berharga bagi Barata. Tinggal di tengah kota besar, tentu pemandangan hijau seperti ini menjadi sesuatu yang langka baginya. "Aku dulu kalau camping sering di tempat kayak gini." Yami merebahkan tubuh di atas rumput dan Barata berada di sampingnya. "Kalau camping sama siapa?" Pertanyaan Barata membuat Yami mengawang. Dia mencoba mengingat masa lalu yang indah itu. "Aku kalau camping itu harus sama Kak Nala. Ikut ke sekolahnya gitu. Jadi gak ada teman." Barata memiringkan tubuh ke arah Yami. "Emang di sekolah kamu gak ada camping?" Kata bapak, "Aku ini gak semandiri kakak." "Emang sih, aku jalan ke pasar aja bisa nyasar gak tahu jalan keluar," cerita Yami. "Kok bisa? Pasar bukan tempat yang luas." Barata merasa heran. "Soalnya dari kecil cuman di rumah. Lain sama Kak Nala, kemana-mana sering dibawa pergi. Dia pernah naik kereta. Aku gak." Tangan Barata dengan refleks menyentuh pipi istrinya. Kabut masih terlihat tipis di bebukitan. "Mungkin karena Allah jaga kamu sejak dulu." Mata Yami terlihat sendu. "Tapi sekarang aku berpetualang sendiri. Dan kamu bisa." Terlihat Barata begitu bangga dengan istrinya. Benar kata orang. Manusia itu dibekali kemampuan mempertahankan diri sendiri. Dan kuncinya kepepet. Kini Barata terkekeh. Kalimat Yami malah terdengar seperti candaan. "Bahkan karena kepepet, kamu juga akhirnya punya suami.
Kini Barata menelungkup. Sayang, jujur. Dulu kamu pernah bayangin suami kamu kayak apa? Dan Yami ikut melakukan hal yang sama. Pandangan mereka jauh ke arah danau yang airnya sangat bening. Yang pinter ceramah, terus lulusan pesantren, hafalan suratnya udah banyak dan kayak di novel religi gitu. Kedua telapak tangan Yami menyangga dagu. Bisa jelas terlihat seberapa tinggi khayalannya. Akhirnya malah dapat yang kayak gini. Barata menunjuk hidungnya sendiri. Lebih baik pria nakal yang taubat daripada yang nakal terus-menerus. Kenapa gak yang baik jadi nakal? Orang gak selamanya akan bersikap baik. Ada keadaan di mana dia berubah jadi buruk. Yami menurunkan tatapan mata. Kita gak bisa menghakimi pilihan orang lain. Nyatanya kita juga belum tentu amalnya diterima Allah. Memang ada orang yang baik dan gak diterima Allah. Yami kembali terbaring. Dia memainkan pita baju yang menjadi ikat pinggang. Kamu tahu kenapa iblis diturunkan dari surga ke bumi, Mas? Karena sombong. Tahu kenapa sombong itu bisa bikin iblis gak bisa dimaafkan? Barata mencoba berpikir. Hanya karena satu hal, tapi menutus semua kebaikan. Aku nyerah. Ada manusia membunuh manusia lainnya karena merasa orang itu gak pantas hidup dan hanya dia yang berhak mengendalikan kehidupan. Sombong, kan? Padahal pemilik hidup yang sebenarnya hanya Allah. Barata memandang langit. Ada manusia gak mau salat karena merasa tanpa ibadah sudah punya segalanya. Padahal mati pun dia gak akan bawa apa-apa. Dan ada juga orang mengambil apa yang bukan haknya karena merasa lebih kuat. Padahal ada yang maha kuasa atas segala. Barata meneguk ludah. Hanya karena sombong akhirnya melahirkan kejahatan lain, membunuh, merampok, termasuk keluar dari ajaran agama. Mendengar itu Barata merasa amat sangat kecil. Dulu dia salah satu dari orang yang terperangkap dalam hal itu hingga Allah memperlihatkan betapa sakitnya kematian. Neri, ya, tangan Barata meraih tangan Yami. Yang, ajarin aku buat ikhlas. Ikhlas itu bukan sesuatu yang diajarkan, Mas. Itu suatu kepatuhan. Dan namanya patuh harus dilakukan. Terdengar tawa Koyu yang tengah berlarian di pinggir danau. Barata duduk. Koyu terlihat senang main dengan kelinci yang mereka beli tadi saat perjalanan ke sini. Koyu haus? Tanya Barata. Mau minum, Papa? Minum susu coklat boleh. Pinta anak itu sambil berlari ke arah papanya. Barata mengangguk. Pria itu berdiri dan menyusul Koyu. Yami mengikuti. Mereka mencari warung terdekat dari tempat wisata itu. Koyu digendong Barata dan Yami memegang tas sambil menggendong kelinci hitam milik Koyu. Mereka berhenti di depan warung khas tempat wisata. Dengan kayu yang dicat biru dan bangku dari bambu. Pemilik warung pasangan suami dan istri Parubaya. Bu, saya pesan susu murni coklat. Pisang goreng dan demanis hangat 2. Pesanan Barata langsung diproses pemilik warung. Dan kini keluarga kecil itu harus menunggu sementara waktu. Benar kata Yami, kan? Liburan itu lebih enak kalau dilakukan sederhana kayak gini. Lebih kental rasa keluarganya. Yami menyimpan topi di atas meja. Uangnya bisa ditabung buat biaya sekolah Koyu. Takut-takut nanti aku dipecat dari kantor. Perhatian Yami teralih pada suaminya. Memang kenapa, Mas? Barata tahu konsekuensi apa yang akan diambil atas keputusannya. Aku udah periksa semua laporan dan kemana uang itu pergi. Kwitansi itu semua dibuat palsu. Aku minta beberapa staf untuk uji sampel pemakaian pulpen misal. Terus, hasilnya gimana? Secara logika gak akan mungkin habis sebanyak itu. Kuncinya orang yang bikin kwitansi ini. Hal itu terdengar cukup rumit untuk Yami. Kalau memang itu buruk biarkan saja, Mas. Aku khawatir banget sama kamu. Pasti ada mafia besar di balik itu semua. Tujuannya pasti ingin hancurin perusahaan. Bahkan Yami sampai harus memijat kening. Untuk apa hancurin perusahaan? Pasti itu bukan keluarga Mas Barat. Salah. Aku gak bisa percaya siapapun. Termasuk kakakku sendiri. Apalagi Anelis. Barata bingung bagaimana harus menjelaskannya. Dia punya insting yang kuat. Mungkin insting itu tak bekerja pada Koyu, tapi hal lain bisa diandalkan. Bahkan saat orang tuanya kecelakaan,
Barata lebih dulu merasakan firasat buruk. Mas mikir Tuan Bahasa bakalan hancurin perusahaan. Menurutku dia gak punya alasan pasti. Barata mengeluarkan ponsel. BBM naik. Permintaan akan mobil mungkin akan berkurang. Selama masih baik, itu bisa dinikmati. Bagaimana kalau hasilnya buruk? Udah pasti cari bisnis lain yang nguntungin. Kan orang butuh uang, timpal Koyu. Komentar anak itu memancing tawa. Ternyata sejak tadi dia mendengar percakapan kedua orang tua. Barata kecup pipi Koyu. Maaf, ya, papa malah ngomongin hal lain. Padahal kita lagi liburan. Koyu maafin. Koyu sekolah Uma aja. Gak bayal, ide anak itu. Terdengar brilian memang meski aneh. Dia memang tidak tahu konsep harus sekolah itu untuk apa. Iya, Koyu banyak belajar sama Uma. Tapi, di rumah anak seumuran Koyu gak ada. Jadi harus ke sekolah. Kenapa halus ada teman? Koyu berkacak pinggang. Cubitan gemas mendarat di pipi Koyu dari Barata. Karena kita gak akan mungkin hidup sendiri. Koyu kerja harus ada pegawai. Beli makanan ke supermarket harus ada kasir. Benar. Sekolah buat jajan supela macet. Supermarket, ralat Yami. Pesanan mereka akhirnya datang. Barata mulai mengosongkan pikiran dari beban yang kini terus mengejarnya. Misteri ini akan dia usut ke depan nanti. Tomorrow. Bab 055, Puzzle Foto. Bulannya bagus banget, ya. Tunjuk Yami keluar jendela. Mereka menginap di hotel mewah daerah dataran tinggi. Koyu tidur di kamar sebelah dengan Bilala. Sedang pasangan Yami dan Barata tentu tak ingin terpisah apalagi di malam hari. Barata melepas kemeja. Dia hampiri Yami yang sudah mengurai rambut dan mengenakan kimono putih. Bulan itu butuh kesendirian. Tapi, aku bukan bulan. Aku butuh kamu. Aku juga bukan bintang yang bisa bercahaya sendiri. Aku butuh kamu untuk bikin aku bahagia. Yami berbalik. Lengannya melingkar di lengan Barata. Bilang, di antara semua mantan kamu, mana yang paling cantik? Tanya Yami. Tina. Barata langsung berucap tanpa berpikir. Mau secantik apapun dia, tetap aku yang bisa pertahankan perasaan kamu. Bisikan Yami membuat hasrat Barata menyala. Dia hanya mantan. Sementara kamu masa depan. Barata menggendong Yami ke atas tempat tidur. Malam itu setelah mereka menunaikan kewajiban, keduanya lekas membersihkan diri dan kembali tidur. Yami merasa nyaman berada dalam pelukan sang suami. Namun, Barata kembali bermimpi. Dia berada di lorong gedung kosan yang gelap. Barata terus melangkah mencari jalan keluar. Dia menemukan tangga. Di ujung tangga itu terlihat Yami duduk membelakangi. Sayang, kamu ngapain di situ? Tanya Barata. Yami berdiri dan berbalik. Mas jahat. Mas Barat udah bunuh kakakku. Air mata menetes dari mata Yami. Barat menuruni tangga. Gak gitu, sayang. Aku beneran gak tahu Nala hamil. Aku bakalan tanggung jawab. Gak mungkin aku bikin Koyu kehilangan orang tua kayak aku. Barata berhenti tepat di depan Yami. Tangan Yami mendorong tubuh Barata. Mas Barat pendusta. Aku gak mau maafin, Mas. Pergi dari sini sekarang. Yami mengusir suaminya. Jelas Barata tak ingin jauh dari wanita itu. Dia terlanjur sayang. Suami mana yang ingin pisah dari istri sebaik Yami? Barata merasakan kasih sayang yang belum pernah dia rasakan selama ini. Wanita soleha yang menjadi perhiasan indah seorang suami. Mi, gimana caranya aku nebus ini semua? Hati aku udah jadi milik kamu, Mi. Barata mencoba meraih tangan Yami. Tiba-tiba tangan seseorang di belakang Yami mencekik leher Batata. Mati. Caranya mati. Muncul sosok Nala dengan rambut panjang terurai. Matanya merah memelototi Barata. Napas Barata sesak. Tak ada oksigen masuk ke dalam tenggorokannya. Saluran napas seperti terhimpit. Keringat kini bercucuran. Mas. Panggil sebuah suara. Barata membuka mata. Dia lihat Yami ada duduk di samping. Tangan wanita itu mengusap kening Barata. Istighfar, Mas. Kamu mimpi apa? Barata melihat ke setiap sudut kamar. Dia bernapas lega. Astagfirullah. Untung cuman mimpi. Aku mau dicekik tadi. Sama siapa? Sama Na. Kalimat Barata terpotong.
Dia mengatupkan bibir. Naga hitam, dustanya. Makanya, Mas. Yami pesan berapa kali buat kurangi main game. Ingat, Mas. Waktu di dunia itu singkat. Manfaatkan dengan baik. Barata mematikan lampu kamar dan kembali berbaring. Udah tidur lagi aja. Nanti kita telat salat subuh lagi. Barata menarik lengan Yami. Keduanya tidur saling berhadapan. Mata mereka beradu. Ini udah kesekian kali Mas ngimpi buruk. Jangan bohong sama Yami, Mas. Kalau ada masalah bagi berdua. Bukan gak mau bagi-bagi, Mi. Kalau kamu tahu itu akan jadi masalah yang lainnya lagi, gumam Barata. Mas kenapa diem lagi? Yami memelototi pria itu. Mi, kalau aku punya salah yang besar banget. Kamu mau maafin aku? Dibanding berbohong, Barata memilih memberikan Yami pertanyaan lain. Maafin itu kewajiban manusia. Kalau Allah bisa, kenapa manusia gak bisa? Yami lagi-lagi menegaskan hal yang sama. Beneran, ya. Kasih aku kesempatan buat berubah. Jadi masalahnya apa? Yami balikan kembali ke tema awal. Kalau Allah masih berkehendak, aibku akan terus tertutup. Jadi, gimana Allah? Kalau mau tawar saja sama Allah. Berani. Mas, kamu malah bikin aku jadi takut. Mana berani, lah. Walau aku bisa ikhtiar pakai doa. Tapi, tetap keinginan membuka aib orang itu dosa. Yang ada takutnya balik ke Yami. Oh, jadi kamu punya aib juga. Pagi itu Barata dan Yami berpetualang kembali. Mereka berjalan di bawah hutan pinus. Aku waktu itu pernah liburan ke Korea. Nemenin nenek yang lagi kegilaan sama Jun San Kang. Bela-belain liburan ke Pulau Nami. Itu serial kesukaan ibu juga. Yami terlihat bersemangat dengan pembicaraan itu. Tempatnya hampir kayak gini. Ada jalan terus di pinggirnya pohon-pohon. Tapi, bukan pinus. Kenangan itu mengingatkan Barata pada sosok nenek. Koyu ajakin nenek main. Kebun binatang. Selu, papa. Koyu yang dituntun pasangan itu ikut bicara. Yami dan Barata tahu, jika ada Koyu memang sebaiknya mereka tak boleh fokus berdua. Terus di sana ada apa? Koyu pasti ingat. Koyu peluk singa. Bayi singanya. Koyu memperagakan bagaimana dia menggendong singa. Mereka duduk di kursi. Kursi kayu yang berbaris sepanjang jalan lumayan lebar. Itu Koyu. Tunjuk Koyu padahal di foto sama sekali tak terlihat. Hanya ada nenek. Mana? Tanya Barata bingung. Foto-foto itu ada di memori ponsel nenek yang dialihkan ke ponsel Barata. Nenek berpesan suatu hari nanti kalau dia meninggal Barata harus lekas mengambil memori ponsel itu dan hanya Barata yang tahu PIN serta passwordnya. Nenek bahkan menghubungkan OTP ponselnya ke nomor pribadi Barata. Hingga kini Barata heran apa yang nenek maksud karena selain video dan foto tak ada hal penting lain. Itu. Koyu kasih makan tuh. Koyu menunjuk ke samping belakang nenek. Yami dan Barata tertawa. Ya ampun, kalau cuman tangan pasti papa gak lihat. Ternyata ini tangannya Koyu. Jari Barata menekan tombol back. Dia kembali ke bagian album. Papa ini tuh puzzle, ungkap Koyu menunjuk foto nenek. Puzzle. Barata bingung. Nenek bilang Koyu. Itu ada huruf. Koyu menunjuk papan di belakang tubuh nenek. Dan yang terlihat hanya satu atau dua huruf saja. Barata buka aplikasi pengedit foto. Dia copy foto-foto itu ke dalam kanvas aplikasi. Satu persatu huruf di foto Barata susun sedemikian hingga menjadi kata. Mas, kayaknya itu sesuai sama urutan di foto, deh. Dari paling bawah ke atas atau sebaliknya, saran Yami. Barata mengangguk. Secara normal pasti huruf pertama akan difoto lebih dulu dan tentu ada di urutan bawah. Namun, bisa saja malah sebaliknya jika pengaturan urutan HP dibalik. Kalimat yang Barata temukan malah membuatnya tercengang. Hati-hati Annelies, bahasa Dodi. Dodi siapa, Mas? Ayahnya Annelies. Tapi, kenapa? Barata menyandarkan punggung ke kursi. Dia benci saat instingnya benar dan itu menuntun pada hal buruk yang membuatnya hancur. Annelies paling untung kalau Baginda mati. Dia bisa miliki semuanya sendiri. Bahkan posisi di perusahaan. Dia bagian keuangan, tentu punya kendali ke dana perusahaan.
けどな、これ完全に前歯生えてるよね。前歯、汗かいてる、ここもちょっと。ちょっと汗かいて、でこ広いな、ほんで。